Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Zahra dari kelas 11 D SMA Negeri 15 Pekanbaru akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang akan dijadikan naskah drama. Cerita rakyat itu berjudul Batu Bola Batu Petangkup. Dari cerita ini adalah hidup seorang janda dengan dua anaknya. Pertama anak perempuan bernama Yang Sari berumur 14 tahun dan anak kedua laki-laki bernama Pang Yakob berumur 1,5 tahun. Mereka hidup di tepi pantai dan ibunya ini mereka bertahan hidup dengan emaknya ini mencari ikan di sungai. Nah, suatu hari seperti biasa emaknya ini berpesan kepada Yang Sari untuk menjaga adiknya dengan emaknya ini mencari ikan dari pagi sampai sore. Mak janda pulang pada sore hari dari mencari ikan temaku, gembira membayangkan hidangan yang telah disiapkan oleh anaknya. Sesampainya di rumah, ia segera memanggil anaknya dan memperlihatkan ikan hasil tangkapannya. Yang Sari mengangguk-angguk sambil mengamati ikan-ikan itu dengan gembira. Kemudian tanpa banyak bicara, ia mengambil ikan-ikan tersebut ke dapur dan dimasak. Mak janda mengamati ladang sebelum makan, berpesan agar pais telur ikan temakul tidak dihabiskan karena ia sangat ingin memakannya. Namun setelah makanan siap, aroma pais telur ikan temakul yang sedap membuat Yang Sari tidak kuasa menahan diri dan akhirnya menghabiskannya meskipun sudah diperingatkan oleh emaknya. Ketika mak janda pulang dan mendapati telur ikan temakul yang sudah habis, ia sangat marah dan kecewa pada Yang Sari. Dengan penuh kemarahan dan kesedihan, mak janda memutuskan untuk pergi dari rumah. Yang Sari bingung melihat perubahan sikap emaknya, segera menggendong Pang Yakob dan berusaha mengejar emaknya hingga ke lereng bukit dekat pantai. Meskipun berkali-kali memanggil, mak janda tidak menoleh. Ia naik ke atas batu belah dan berpantun dengan suara yang sangat menyedihkan, meminta batu menelannya. Akhirnya batu belah menelan mak janda hingga sebatas pinggang. Yang Sari yang ketakutan dan menyesal terus memohon kepada emaknya. Mak janda pun menyusui Pang Yakob untuk terakhir kalinya, lalu menyerahkannya kembali kepada Yang Sari sebelum akhirnya lenyap ditelan batu dengan sepuk. Akhirnya lenyap ditelan batu belah sepenuhnya. Dengan penuh penyesalan, Yang Sari menangisi kepergian emaknya. Dan akhirnya sejak saat itu Yang Sari hidup berdua dengan adiknya, menjalani hidup sebagai yatim piatu, terus menyesali perbuatannya yang menyebabkan tragedi tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.